Jasad korban bernama Kwek Chu dievakuasi polisi. Korban berusia 67 tahun itu merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfia. Alfia, pria 57 tahun ini mengaku bisa menggandakan uang. Pertemuan pelaku dengan korban dilatar belakangi adanya niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban bersama anaknya mendatangi Alfian. Pelaku dan korban sepakat untuk menggandakan uang dilakukan dengan cara ritual. Mulanya, pelaku dan korban sepakat menggandakan uang 100 juta rupiah agar lebih banyak lagi. Namun, korban hanya membawa uang 1,1 juta rupiah. Hal itu membuat pelaku kesal dan nekat menghabisi nyawa korban. Pelaku menganiaya saat korban sedang bersemedi membakar dupa yang dibawa untuk ritual. Pada saat korban disuruh membakar dupa dengan cara duduk bersila membelakangi tersangka, tersangka langsung membacok bagian daripada leher korban sehingga korban terjatuh. Dalam kasus ini, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah membunuh perempuan yang menjadi teman kencannya. Sejak awal, pelaku rupanya berniat tidak membayar setelah memesan PSK melalui aplikasi online. Polisi mengungkap kasus pembunuhan wanita berusia 48 tahun yang jasadnya ditemukan warga pada pertengahan Agustus silam di Jepara, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, korban diketahui tewas akibat kekerasan hingga cekikan di leher. Pelaku pembunuhan adalah SA, seorang pemuda berusia 25 tahun yang telah ditangkap polisi di tempat kerjanya di sebuah pabrik. Kepada polisi, pelaku mengaku memesan jasa PSK melalui aplikasi online. Dari awal, ia memang berniat tidak membayar tarif yang dipatok korban seharga Rp400.000. Pelaku akhirnya membunuh korban setelah melakukan hubungan padat. Korban tidak tidur, lalu berpura-pura untuk pelaku mendekati korban dari belakang dan mengurai rambut korban. Setelah itu langsung menyikut leher korban dan memiting leher sekitar kurang lebih 2-3 menit. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti, telepon genggam, serta sepeda motor korban yang telah dijual pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Pemirsa, aksi demo lanjutan ratusan pelajar serta para alumni salah satu sekolah menengah pertama di Kota Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan pencabulan oleh oknum guru olahraga terhadap sejumlah siswi berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di saat para pelajar dan alumni ini hendak masuk ke dalam sekolah, namun dihadang oleh petugas keamanan sekolah dan guru. Kericuhan para pelajar dan alumni dengan petugas keamanan sekolah terjadi di sebuah SMP di Kota Bekasi. Ratusan pelajar memaksa masuk ke halaman sekolah untuk bertemu JO, oknum guru olahraga yang diduga melecehkan sejumlah siswi. Sejumlah pelajar diamankan karena diduga menjadi provokator yang mengakibatkan penjaga sekolah dan para pelajar serta alumni terlibat baku hantam. Si anak yang aktif sekarang itu terjadinya kemarin dari habis lebaran. Nah, dia cerita, sudah kita cegah. Gurunya juga sudah kita omongin. Cuman terus kemarin terjadi lagi menjelang Agustusan. Nah, karena terjadi lagi menjelang Agustusan, saya panggil anaknya dan saya kasih punishment guru. Pihak sekolah meminta kepada para korban untuk melaporkan dan menulis pernyataan ke pihak sekolah untuk nantinya dilanjutkan ke pihak DP3A Kota Bekasi. Sementara guru yang terlibat telah dinonaktifkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Kebakaran hebat hanguskan 300 kios di Pasar Impres, Payakumbuh, Sumatera Barat. Api berasal dari lantai atas bangunan yang dengan cepat membesar.
Api dengan cepat berkobar menghanguskan ratusan kios pedagang di Pasar Impres Payakumbuh, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang keluar dari lokasi kejadian. Sementara petugas damkar Payakumbuh berjibaku memadamkan api. Namun karena api terus membesar, armada bantuan didatangkan dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung, Pariaman, dan Padang. Dari keterangan warga, kejadian diketahui menjelang subuh sekitar pukul 4. Api mulai terlihat dari bangunan pasar bagian atas. Dengan cepat api langsung menjalar ke bagian bangunan pasar lainnya. Kalau bisa kita pastikan berapanya, tapi yang di tengah ini rata-rata semuanya habis. Blok barat ya, Bu? Iya, blok barat. Ada korban jiwa, Bu? Dari Sampai sekarang belum ada dilaporkan korban jiwa. Api akhirnya padam 4 jam kemudian. Untuk menghindari penjarahan, barang pedagang ditempatkan di tempat yang aman dan dijaga petugas Satpol Pamong Praja dan BPBD. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Sementara kebakaran hebat melanda rumah berlantai 2 milik warga di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa subuh. Tak ada korban jiwa, namun warga berlarian menyelamatkan diri sekaligus mencari pertolongan agar kebakaran yang dipicu korsleting listrik ini bisa dipadamkan. Ya Allah ya Karim, makin tinggi ya Allah. Makin tinggi ya Allah. Makin tinggi apinya. Makin tinggi. Kobaran api membesar saat kebakaran hebat melanda satu unit rumah warga di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga yang panik ikut berlarian menyelamatkan diri sekaligus mencari pertolongan agar kebakaran segera dipadamkan. Sebelumnya penghuni rumah dan warga dikejutkan ledakan kecil yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kamar. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Setelah berjibaku selama setengah jam, api pun berhasil dipadamkan. Mungkin korsleting atau mungkin ada penyebab lain? Ya, Kang, ini kan hampir seluruh bangunan terbakar ya. Iya. Untuk pemilik korban sendiri? Kalau untuk pemiliknya, alhamdulillah selamat aman karena dia berteriak Allah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Tim SAR gabungan di Surabaya, Jawa Timur mengevakuasi jenazah pemuda tenggelam di Sungai Jagir. Korban yang merupakan seorang pengamen diketahui tenggelam setelah menceburkan diri ke sungai karena panik melihat patroli Satpol PP. Tim SAR gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Air berangsur-angsur surut, dorongan air dari pintu air mulai terasa kuat dan disitulah korban diindikasi dan dimonitor oleh rekan-rekan yang ada di posko mengambang bersama arus air. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan Anyus melaporkan.